Hai Swipers, ketemu lagi bersama aku Apoteker Putri Harisma di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Nah, episode kali ini agak sedikit beda nih, karena aku bawa jawabin pertanyaan dari Swipers yang udah kita rangkum di grup diskusi yang ada di SwiperX, dan juga yang ada di YouTube channelnya SwiperX Indonesia. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh langsung drop di kolom komentar, atau langsung aja ke SwiperX dan masuk ke grupnya dan drop pertanyaan kamu di sana ya. Nah, pada episode hari ini aku bakal fokusin di pertanyaan tentang hipertensi tahap awal. Langsung aja kita bahas pertanyaan pertama ya. Ini ada pertanyaan dari Aisyah Farhana yang bertanya di grup apoteker. Bagaimana sih cara menangani pasien yang datang ke apotek dengan gejala sakit hipertensi? Ini kita harus tahu dulu ya apa keluhannya. Jadi biasanya itu kebanyakan pasien hipertensi itu tidak punya gejala apapun. Jadi memang tidak ada tanda-tanda apapun gitu. Tapi kalau misalnya bergejala, gejala yang paling sering dikeluhkan itu seperti nyeri kepala atau pusing, lalu merasa lemes atau kelelahan, sesak nafas saat beraktivitas, bengkak biasanya ada di kaki, terus kelemahan pada tubuh bagian kanan atau kiri, dan penglihatan yang buram atau kabur. Nah, jadi kalau untuk memastikan nih, karena kita belum pasti kalau itu hipertensi, harus kita ukur secara pasti dengan menggunakan tensimeter. Jadi harus dicek tensinya untuk melihat apakah pasien ini tergolong pada kategori pertama, kedua, atau justru normal gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu kategorinya, diingatkan lagi ada di tabel di bawah ini ya. Nanti kalau misalnya kita udah tahu di kategori berapa nih, apakah dia prehipertensi, apakah dia kategori 1 atau kategori 2. Nah, kalau misalnya udah tahu, nanti kita baru akan masuk ke tata laksana hipertensi. Nah, diingatkan lagi ya teman-teman, untuk tujuan penata laksanaan hipertensi itu sebenarnya selain untuk menurunkan tekanan darah, juga untuk mencegah komplikasi ke keadaan yang lebih serius. Jadi kan keadaan hipertensi itu kalau udah komplikasi bisa ke kardiovaskular seperti stroke atau gagal jantung, atau sampai ke gagal ginjal, penyakit ginjal kronis seperti itu. Jadi kita mencegah agar penyakit hipertensi ini tidak menyebabkan komplikasi penyakit yang lebih serius. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, misalnya pasien yang dicek ini ternyata dia normal, jadi nggak perlu dikasih obat. Mungkin pusingnya atau keluhannya yang dikeluhkan kepada teman-teman ini mungkin itu disebabkan oleh karena sebab yang lain, jadi tidak selalu karena hipertensi. Kalau misalnya pasien ini udah masuk ke prehipertensi, jadi dia tekanan darahnya belum mencapai 140, masih sekitar 130-an, jadi udah mulai tanda-tanda nih rambu-rambu kuning, udah mau ke merah. Nah, kita perlu melakukan modifikasi gaya hidup, jadi belum perlu melakukan pemberian obat jika dia masih prehipertensi. Jadi pemberian obat ini masih ditunda dengan dievaluasi sekitar 4-6 bulan dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala, seperti itu. Nah, modifikasi gaya hidup seperti apa sih yang harus dilakukan? Pertama, penurunan berat badan pada mereka yang punya obesitas atau overweight. Jadi penurunan berat badan ini penting karena kan badan yang berat itu membebani tubuh ya, otomatis kerja jantung juga akan lebih berat, tubuh juga semakin susah geraknya gitu. Jadi perlu dilakukan penurunan berat badan melalui 2 hal. Yang pertama modifikasi diet, yang kedua adalah dengan aktivitas secara reguler atau secara teratur gitu. Jadi modifikasi diet yang dilakukan adalah yang pertama, kita harus menurunkan asupan garam. Jadi diet yang tinggi garam itu akan meningkatkan retensi cairan dalam tubuh. Jadi kalau retensi cairannya meningkat, beban ginjal juga akan meningkat, karena kita tahu ginjal itu yang mengatur tekanan darah, otomatis tekanan darahnya akan meningkat gitu. Jadi asupan garam sebaiknya tidak lebih dari 2 gram per hari. Jadi dianjurkan untuk melakukan diet DASH, teman-teman bisa cari atau mungkin udah banyak yang tahu ya, yaitu diet rendah garam dengan memperbanyak sayuran dan buah-buahan, terus membatasi asupan garam tadi, kemudian menghindari konsumsi makanan yang diawetkan.
Jadi makanan-makanan kaleng itu tidak boleh. Terus makanan yang tinggi natrium juga tidak boleh. Terus makanannya makanan yang bisa kita olah di dalam rumah gitu. Sebaiknya seperti itu. Mengurangi juga goreng-gorengan, keju, mentega, minyak-minyak gitu. Terus selain itu, selain diet DASH, kita juga harus menghindari alkohol, konsumsi alkohol, dan juga merokok. Karena kita tahu merokok maupun alkohol itu akan memperbesar resiko komplikasi dari pasien hipertensi ini. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik reguler telah dilaporkan membantu penurunan tekanan darah, terutama pada kasus hipertensi resisten. Jadi, rekomendasi olahraga ini adalah olahraga aerobik dan latihan resistensi secara teratur sebanyak 30 menit per hari selama 3-5 hari per minggu. Jadi cukup 30 menit aja tapi kita konsisten terus-terus ya. Terus tadi selain modifikasi makanan, terus ada aktivitas fisik, kita juga harus modifikasi gaya hidup lain. Tadi saya sudah menyebutkan tentang alkohol ya. Jadi kayak alkohol itu harus dibatasi. Kalau misalnya pasiennya itu peminum alkohol yang berat, misalnya memang susah untuk meniadakan atau benar-benar tidak minum alkohol gitu. Jadi dibatasi untuk laki-laki tidak lebih dari 2 gelas per hari dan untuk perempuan tidak lebih dari 1,5 gelas per hari. Seperti itu karena memang bisa meningkatkan tekanan darah. Selain itu, aktivitas lain yang harus dibatasi atau jika bisa dihindari adalah merokok. Karena kita tahu merokok itu bisa membebani paru-paru dan juga jantung. Jadi untuk penderita hipertensi ini sangat berbahaya untuk komplikasi ke arah selanjutnya gitu. Jadi bisa meningkatkan komplikasi ke kardiovaskularnya. Seperti itu. Jadi nanti setelah kita sudah melakukan itu, modifikasi diet, ada aktivitas fisik, terus gaya hidup juga sudah berubah, dievaluasi setiap bulannya selama 4-6 bulan, apakah tekanan darahnya sudah memenuhi sesuai target atau belum. Nah, kalau misalnya masih sama atau mungkin justru memburuk dengan ditambah adanya faktor resiko penyakit komplikasi lainnya, misalnya ada diabetes mellitus atau justru ada jantung atau gagal ginjal. Nah, ini tidak bisa dibiarkan, harus diintervensi dengan menggunakan obat. Nah, obat apa yang pertama kali harus dikonsumsi oleh pasien hipertensi? Ini tidak bisa diputuskan oleh apoteker maupun pasien sendiri, tapi harus melalui konsultasi ke dokter karena kita tidak hanya berlandaskan pada angka dari tensimeter itu ya, tapi kita juga melihat kondisi pasien, bagaimana kondisinya, penyakit apa yang memang dialami pada saat itu, dan faktor risiko yang ada di pasien itu sendiri. Nah, itu tadi pertanyaan pertama dari Aisyah Farhana yang bertanya di grup apoteker. Semoga dapat membantu ya jawabannya. Kalau kamu ada pertanyaan atau tanggapan, kamu bisa langsung drop di kolom komentar atau langsung ke aplikasi SwabRx dan masuk ke grupnya. Kamu bisa berdiskusi dengan ribuan farmasis yang ada di SwabRx dan kamu bisa langsung drop pertanyaan kamu di sana ya. SwabRx.